Halo Movie Gang, kali ini saya akan menceritakan kembali sebuah alur film yang rilis di tahun 2020. Film ini berjudul Aka versus Aka. Keunikan film ini adalah semua pemeran berperan sebagai dirinya sendiri. Dibintangi oleh Anil Kapoor dan Anurag Kashyap, yang oleh bintang-bintang lainnya yang juga memerankan diri mereka sendiri. Film ini bercerita mengenai seorang sutradara yang dulu sempat mengalami penolakan kerjasama dari sang aktor. Sutradara ini kemudian memutuskan untuk membalas sakit hatinya tersebut dengan cara yang unik, yaitu membuat film reality semi-dokumenter yang diperankan langsung oleh dirinya dan sang aktor. Namun skenario yang ditulis tidak selamanya berjalan sesuai keinginan sang sutradara. Pada bagian akhir, isi naskah cerita film yang dibuat berubah seketika, bahkan berakibat fatal. Film ini mengandung plot twist yang tidak diduga di akhir film. Oke, tanpa berlama-lama, enjoy the show! Film diawali dengan kedatangan seorang sutradara film bernama Anurag Kashyap untuk menghadiri sebuah seminar kelas perfilman yang juga dihadiri oleh aktor ternama bernama Anil Kapoor. Anurag adalah seorang sutradara senior yang karirnya sedang meredup. Banyak ide dan karya Anurag yang ditolak oleh beberapa artis ternama, termasuk Anil Kapoor. Anurag mengatakan saat ini sedang membuat proyek film dokumenter yang akan dibintangi oleh dirinya sendiri. Karena alasan itulah ia selalu membawa seorang kameramen pribadi untuk merekam aktivitasnya. So Anil sir, you've had First Filmfare Award for the Best Supporting Actor. on that note, I think we can open it up to the audience, Yes, right? of course. Ketika seminar berlangsung, seorang audiens mengajukan pertanyaan kepada Anurag. Sebuah pertanyaan umum tentang bagaimana supaya bisa sukses di dunia perfilman. Anurag menjawab semua itu tidak bisa dilakukan dengan instan. Butuh perjuangan bertahun-tahun. Kecuali jika si audiens tersebut memiliki nama belakang Kapoor. Jawaban ini secara telak tentu menyinggung Anil Kapoor yang berada di sebelahnya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya yang menanyakan lebih penting mana antara sutradara dan aktor. Keduanya dengan antusias menjawab, dimulai dengan Anil Kapoor yang mengatakan lebih penting isi cerita dan aktrisnya. Karena menurutnya orang menonton film tentunya ingin mengetahui cerita dan pastinya mau melihat sang bintang. Anurag tidak mau kalah menjawab bahwa sutradara lah yang lebih penting. Karena visi dan karyanya lah yang lebih berperan dalam dunia film dibandingkan sang aktor itu sendiri. Karena baginya aktor hanyalah sebuah media saja yang menyampaikan visi dari sutradara. Singkat cerita, perdebatan ini semakin panas dan berbuntut penyiraman ke wajah Anil Kapoor. Tentu saja kejadian ini menjadi viral di jagat maya dunia hiburan India. Semua media meliput dan memberitakan insiden tersebut. Sang aktor Anil Kapoor bahkan mengajak rekan-rekan selebritasnya untuk memboikot sang sutradara. Kepopuleran Anil Kapoor ternyata membuat banyak public figure dan selebriti lainnya turut mendukungnya. Seiring berjalannya waktu, akibat dari peperangan kedua kubu ini berbuntut pahit buat Anurag. Begitu banyak kontrak dan kerjasama yang dibatalkan. Hal ini membuat Anurag semakin terpuruk. Sampai pada suatu ketika sang kameramen pribadinya memberikan sebuah ide. मेरे पास एक आइडिया है। Lanjut ke adegan di mana Anurag mencoba menemui Anil Kapoor di lokasi syuting. Namun untuk bertemu dan bicara dengannya tidaklah mudah. Di sini kita melihat timer yang menandakan waktu jam sebelum fajar. Adapun maksud kedatangan Anurag adalah ingin menceritakan sebuah naskah peran yang nantinya akan dibintangi oleh Anil Kapoor. Namun Anil menanggapinya dengan dingin dan beralasan bahwa jadwal syutingnya padat hingga 2 tahun ke depan. Anurag tidak berhenti sampai di situ. Ia tetap menceritakan naskah filmnya tersebut walaupun Anil tidak memperdulikannya. Sampai Anurag mengatakan bahwa dalam filmnya ini Sonam Kapoor yang juga merupakan anak kandung dari Anil Kapoor ikut bermain dalam film ini. Anurag mengatakan film ini berisi tentang kehidupan seorang aktor yang diperankan Anil Kapoor yang dikemas secara streaming reality. Anurag mengatakan semua adegan dalam film ini akan diperankan dan dialami langsung tanpa stuntman. Dan semua yang terjadi dalam skenario adalah kejadian sebenarnya. Dalam scene pertama diceritakan bahwa Sonam, putri Anil, diculik oleh sutradara gila yang karirnya hancur. Anil yang mendengar hal itu pun bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Anurag mengatakan,
Yang tahu adegan selanjutnya hanyalah Anil sendiri, karena ialah pemeran utama di film ini. Dan adegan berikutnya tentu tergantung dari apa yang Anil lakukan, sampai ia mencoba menghubungi Sonam anaknya. Ternyata handphone Sonam berada di tangan Anurag. Anurag mengatakan Sonam telah diculiknya. Dan Anil hanya memiliki waktu hingga pagi hari untuk dapat menemukan sebelum Sonam dibunuhnya. Anurag juga mengingatkan untuk tidak menghubungi polisi dan melibatkan orang lain. और हाँ सर, चौथा रूल, फोन पे कोई भी बात करनी है तो स्पीकर सिर्फ 10 घंटे टाइम निकल रहा है टिकटॉक। Anil yang emosi mencoba menekan Anurag. Namun tindakan itu urung dilakukan karena waktu terus berjalan. Secara tidak diduga, Anil ternyata malah menuju ke kantor polisi. Saat Anil mencoba melaporkan Anurag atas penculikan putrinya, tidak diduga ternyata kepolisian menganggapnya hanyalah bagian dari akting. Hal ini terjadi karena sebelum Anil melapor, ternyata Anurag telah menghubungi kepolisian terlebih dahulu dan menceritakan skenario syuting yang sedang dibuatnya. हाँ, पिक्चर खत्म होने के बाद रोल से बाहर निकल। Merasa tidak menemukan solusi, Anil pun pergi meninggalkan kantor polisi. Anurag mengingatkan Anil atas segala tindakannya yang dapat membahayakan nyawa Sonam. Ia juga menunjukkan kondisi Sonam yang sedang dalam penyanderaan di suatu tempat yang dirahasiakan Anurag. Sampai akhirnya Anil mendapatkan petunjuk bahwa Sonam masih berada di hotel untuk menghadiri suatu acara. Singkat cerita, di hotel ini ia mendapat akses untuk melihat CCTV di mana Sonam terlihat sedang diculik oleh beberapa orang. Pihak keamanan yang mengetahui penculikan ini pun diyakinkan oleh Anil bahwa hal itu merupakan sebuah settingan akting. Tentunya bertujuan agar Sonam tetap hidup. Lanjut ke adegan di mana Anil dihubungi orang rumahnya untuk segera pulang untuk merayakan hari ulang tahunnya. Situasi terlihat begitu normal di rumah ini, tanpa seorang pun yang curiga bahwa Sonam telah diculik dan Anil sedang dalam situasi tersandera oleh Anurag. Dalam satu kesempatan, Anil melampiaskan kekesalannya kepada Anurag dan menyatakan kalah dengan permainan Anurag ini. Anurag mengingatkan waktu terus berlanjut. होने से पहले सोनम कपूर को ढूंढ सके। Berdasarkan pantauan CCTV hotel, Anil meyakini salah satu pelaku adalah seorang supir taksi. Setelah mendapatkan nama dan pelaku tersebut, Anil mulai memburunya. Saat pelaku penculik tersebut sudah hampir didapat, Anil malah tertabrak mobil dan kehilangan jejak. Anil mencoba membujuk Yogita, sang kameramen, agar mau memberitahukan di mana Sonam putrinya berada. Namun tidak berapa lama Anurag tiba di lokasi. Anil pun kembali melanjutkan pencariannya. Sampai akhirnya ia dapat menemukan Javed, sang supir taksi. Javed pun akhirnya bersedia mengantar Anil untuk ke lokasi di mana Sonam berada. Namun di perjalanan Anurag merasa bingung karena keterangan Javed berbeda dengan lokasi keberadaan Sonam. Tidak seperti dalam skenario yang dijalankan. Dari sini mulai terlihat skenario penculikan pun berubah. Anurag mencoba meyakinkan Anil bahwa Sonam tidak pernah diculik dan dibawa ke rumahnya. Yang terjadi saat ini sudah di luar dari naskah yang dijalankannya. Dan tempat yang dituju sekarang adalah rumah Anurag dan kedua orang tuanya. Anurag semakin kebingungan karena di ruangan rumahnya ada tali bekas mengikat Sonam. Apalagi kedua orang tuanya juga tidak ada di rumah itu. Anurag pun mencoba menanyakan dan mengungkapkan kekesalannya kepada sang kameramen Yogita. Beruntung Anil dapat melerainya. Sampai di sini Anurag mengatakan naskahnya telah disabotase. Bahkan keberadaan orang tuanya pun tidak diketahui Anurag. Tidak berapa lama tiba-tiba ada telepon masuk dan diduga adalah pihak penculik yang telah mensabotase skenario Anurag. Si penculik menampilkan gambar kedua orang tua Anurag dan Sonam yang dalam situasi tersandera. Si penculik juga mengancam agar mereka tidak menghubungi polisi. Setelah mampu menganalisa keberadaan mereka, Anil dan Anurag bergegas ke lokasi penyanderaan.
Saat tiba di lokasi, Anurag merasa heran karena di sana juga ada seorang kameramen yang merekam kedatangan mereka. अरे कैमरा कट कर मुझसे बात कर कौन है ये Anil yang emosi menanyakan sekali lagi kepada Anurag, di mana Sonam berada. Anurag kembali meyakinkan Anil bahwa dia bukanlah pelaku penculikan Sonam. Namun setelah Anil membaca naskah tersebut, ternyata isi cerita dan rentetan peristiwa yang ia alami tertulis jelas pada naskah itu. Anurag yang merasa tidak membuat naskah tersebut kemudian coba membacakan bab terakhir, yang ternyata isi dan alur naskahnya adalah Anurag tertembak oleh Anil. Anurag pun memohon kepada Anil untuk tidak menembaknya, dengan mempertimbangkan bahwa ia juga memiliki seorang anak. Anil yang sudah terbakar emosi tidak lagi mampu membendungnya dan akhirnya menembak Anurag. Dengan menyesal, Anil pun mencoba membawa Anurag ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Seketika berita penculikan ini pun ramai diberitakan media dengan plot twist seorang sutradara yang depresi menculik kedua orang tuanya dan Sonam, putri dari aktor Anil Terkapur. Sonam yang berhasil dibebaskan polisi pun berhasil dipertemukan dengan ayahnya. Esok harinya Anil Kapoor pun menemui Anurag yang sedang dalam perawatan di rumah sakit. Di sela kunjungannya, Anil hanya berkata, "Aku suka jika sebuah rencana berhasil." Dan film pun tamat. Tunggu dulu gengs, masih ada plot twist tertinggal yang wajib kita pahami di film ini. Kita kembali ke adegan awal film. Sesaat dan penyiraman ke wajah Anil terjadi, Yogita sang kameramen tidak sengaja bertemu Anil di ruang ganti. Di momen ini Anil menawarkan Yogita kesempatan untuk menjadi seorang sutradara dan akan diproduksi langsung oleh dirinya. Yogita memberikan ide cerita kepada Anurag. Anurag kemudian menyusun naskah untuk dibuat bersama Yogita. Yogita kemudian membocorkan hasil briefingnya dengan Anurag kepada Anil. Anil pun menyusun skenario baru dan membriefing Sonam dan putranya. Alur cerita pun mulai berjalan. Di mata Anurag, semua skenario berjalan sempurna, tanpa ia sadari bahwa sebenarnya semua yang terjadi telah direncanakan Anil sejak awal. Bahkan termasuk semua pemeran dalam naskah tersebut. Dan sebagai penutup, Anil telah membuktikan pada Anurag bahwa ia bukanlah aktor kacangan yang bisa diprank oleh naskah buatan sutradara sekelas Anurag. Anurag hanya bisa terdiam mengetahui bahwa dirinya telah jadi pelampiasan dendam Anil lewat sebuah skenario film. Kasya pun ditahan atas tuduhan penculikan dan dijatuhi hukuman sampai 15 tahun penjara. Dan pada akhirnya film ini sukses menyabut berbagai penghargaan, mulai dari sutradara terbaik yang dimenangkan Yogita hingga aktor terbaik festival film oleh Anil Kapoor. Sementara Kasyap yang divonis gangguan jiwa harus menelan pil pahit sebagai pasien rumah sakit jiwa. Dan film ini pun tamat.